Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ratri Chandra Agustin dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 1 absen 25. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang refleksi pengalaman belajar pembelajarannya Bu Ayun. Nah, mulai dari mana ya? Mungkin yang pertama itu sejujurnya hal yang paling berkesan yang saya dapat dari pembelajaran bareng Bu Ayun itu bukan cuma tentang materinya, tapi tentang chemistry yang saya dapat dari bagaimana cara Bu Ayun mengajar di kelas. Jadi Bu Ayun itu benar-benar sabar, benar-benar mengajari dari step by step sampai benar-benar paham. Jadi nggak cuma hafal tapi benar-benar paham, dan ketika melakukannya di kesempatan yang berikutnya itu bisa. Terus juga Bu Ayun tuh guru yang saya kira karakternya itu nggak ada di guru yang lainnya. Jadi saya merasa nyaman ketika diajar oleh Bu Ayun. Jadi ketika ada KBM mapelnya Bu Ayun itu rasanya ada makna yang gak bakal bisa dilupain gitu. Terus juga dulu pas saya sebelum belajar bareng Bu Ayun, saya ngerasa kayak gak ngerti apa-apa. Tapi setelah diajar oleh Bu Ayun, perlahan-lahan saya sadar kalau ternyata pemahaman saya itu tentang dunia perkantoran ini masih dangkal banget. Terus juga setelah belajar sama Bu Ayun, saya jadi bisa ngelihat sesuatu dari banyak sisi, bukan cuma apa tapi bagaimana dan juga kenapa. Itu yang bikin saya ngerasa belajar itu nggak cuma buat nilai tapi buat ngerti caranya, maknanya, dan bisa diimplementasikan di kehidupan kedepannya. Terus juga meskipun demikian, saya merasa ada banyak bagian yang sulit buat saya pahami. Mungkin kalau di pembelajaran yang presentasi dengan guru tamu, mungkin yang membuat saya merasa kesulitan itu adalah ide untuk memvisualisasikan PPT itu bisa menarik dan gak ngebosenin. Terus juga cara penyampaian yang baik, yang gak mengulang informasi gitu. Terus juga kayak gimana ya, banyak deh pokoknya kesulitannya itu. Terus juga soal waktu itu benar-benar sulit karena ketika membuat PPT seharusnya sih waktunya itu kayak kita dilatih untuk bekerja cepat, cuman karena mungkin kita masih belajar jadi nggak bisa bikin PPT cepat, nggak bisa diburu-buruin gitu deh. Terus apa lagi ya, mungkin kalau soal public speaking itu butuh latihan yang lama gitu supaya kalau sekarang kan kalau mau presentasi itu kan masih nyusun skrip, nanti mau ngomong apa aja, dan per kata per kalimat yang keluar dari mulut itu diperhitungkan. Tapi harapan saya ke depannya ketika saya sering berlatih, saya bisa
ketika waktunya presentasi, saya cuma menulis apa aja poin-poin yang perlu dibahas, yang ya begitu yang perlu saya sampaikan. Itu saya tidak terlalu banyak untuk menyusun skrip gitu. Jadi karena itu pasti butuh kesabaran ya. Dan di sini Bu Ain tuh bilang kalau belajar itu harus sabar terus. Tapi ya kadang juga ngerasa kayak greget kok nggak bisa gitu sih. Terus apalagi ya yang saya merasa itu yang kesulitan di mengetik 10 jari. Sebenarnya saya kayak kayak apa ya, terampil dalam mengetik 10 jari, belum akhir. Tapi jadi pas saya ngetik 10 jari tuh saya udah hafal tuh penempatan huruf-hurufnya di mana, cuman kadang kayak jarinya tuh meleset mencet A meleset ke X, enggak deng, ke OC, antara C sama V ini kayak meleset gini kan gitu. Jadi kayak kesel banget kenapa nggak bisa padahal udah kayak latihan gitu. Tapi ya nggak latihan sampai setiap hari sih, kadang kalau ada waktu luang ya latihan gitu, cuman kok nggak bisa kesel gitu. Terus juga di hal yang lain yang nggak menyangkut pembelajaran computing ini, itu Excel. Menurut saya Excel tuh susah banget, apalagi kalau udah pakai rumus logika, udah deh bener-bener itu ujian terberat dalam hidup sih, hidupku sebagai seorang pelajar gitu. Kayaknya itu aja. Terus dari semua yang saya pelajari, dari semua yang saya pelajari itu, saya jadi mikir kalau belajar itu nggak cuma ngerti materinya, tapi bisa memahami. Jadi kayak belajar tuh harus niat biar ngerti, bukan sekedar dapat tugas selesai ya udah. Tapi nanti kalau udah selesai itu dipelajarin lagi, dilatih lagi supaya lebih mahir gitu. Soalnya dari sini aku tuh sadar kalau semua hal yang kita pelajari di sekolah ini pastinya akan berguna di kehidupan sehari-hari dan masa depan kita nanti. Itu terus juga menurut saya metode pembelajaran Bu Ayun ini beda banget sama guru-guru yang lainnya. Jadi beliau ini nggak cuma ngajar tapi juga membangun rasa ingin tahu. Jadi tanpa dipaksa ingin tahu, kita tuh udah muncul sendiri rasa-rasa ingin tahunya. Jadi kayak cara Bu Ayun ngajak diskusi tuh bikin suasana kelas jadi hidup, nggak bikin tegang. Jadi ketika ingin menyampaikan pendapat tuh nggak ngerasa kayak takut salah gitu. Dan lewat video pembelajaran ini aku tuh jadi lebih semangat, aku bisa ngulang bagian yang belum aku pahami, dan setiap kali nonton ulang tuh aku selalu nemuin hal-hal baru dari video-video yang Mbak Yun upload di YouTube-nya itu. Terus tentang materinya, menurut saya materinya itu relevan banget, gak cuma karena saya butuh di sekolah, tapi karena ada nilai yang bisa diambil untuk kehidupan berikutnya. Kayak bagaimana cara kita berpikir dengan kritis, teratur, bekerja sama, menghargai proses, dan juga cara manajemen waktu yang efisien. Terus kalau nanti ada teman
saya yang nanya gimana rasanya belajar bareng Bu Ayun. Mungkin saya bakalan bilang kalau mungkin mereka bakalan kaget sih, soalnya pas awal-awal saya juga kaget diajar Bu Ayun, kayak berat banget. Jadi mungkin aku bakalan bilang kayak belajar bareng Bu Ayun tuh kayak diajak jalan-jalan tapi bukan cepet-cepet nyampe. Tapi biar sampai di tujuannya dengan selamat gitu. Ibaratnya tuh kayak gitu. Udah sih gitu aja. Pokoknya Bu Ayun itu, pembelajaran Bu Ayun ini sangat-sangat menyenangkan, bermakna, dan pastinya ngangenin kalau Bu Ayun gak masuk-masuk ke kelas gitu. Udah sih gitu aja. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.